Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Halo, Shalom. salam sejahtera untuk kita. Iya, salam sejahtera juga. Saya Kupang NTT dan saya memang dari cerita tadi kakak ceritakan itu bahwa saya juga adalah orang Kristen dan lahir dengan KTP Kristen. Tetapi baru 1 tahun belakangan ini betul-betul serius untuk menyatakan diri bahwa saya berKTP Kristen, berarti saya juga harus siap menerima Yesus sebagai Tuhan saya. Bentar Bang. Tadi yang kami sampaikan itu bahwa Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada 500 lebih ya. 1 Korintus 15 ayat 6. Dia menampakkan diri kepada 500 orang lebih ya. Dan Tuhan Yesus itu naik ke surga yang menyaksikan 500 lebih. Ya, seperti itu dalilnya 1 Korintus 15. Oke, silakan Bang, tadi apa gimana? Nah, saya juga lahir dari keluarga Kristen dan semua orang tua saya juga adalah orang Kristen. Saya berKTP cuman Kristen toh, tapi baru 1 tahun belakangan ini betul-betul menyiapkan hati, menyiapkan diri untuk percaya bahwa KTP saya yang Kristen ini betul saya juga orang Kristen. Nah, untuk seperti saya seperti ini, bagaimana saya bisa memantapkan iman saya betul-betul bahwa apa yang tertulis di KTP saya betul adanya bahwa saya harus mengikuti Yesus. Betul, harus itu. Jadi jangan KTP-nya aja yang Kristen. Silakan Kak Vera. Jadi untuk bisa mengimani imanmu dalam Kristus itu harus bertumbuh kita, ya, bertumbuh ke arah pengenalan akan Yesus Kristus. Ada banyak cara agar kita bertumbuh. Ya, agar kita bertumbuh tentunya kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Kita harus rajin berdoa, kita harus rajin membaca firman Tuhan. Setiap hari kita harus rajin beribadah, kita harus rajin bersekutu. Karena itu adalah makanan roh, itu yang membuat nanti rohnya bertumbuh. Ya, nanti kalau kita namanya punya hubungan kan kita jadi kenal ya. Jadi kenal, kita sering cerita ke Tuhan dan lewat firman-Nya Tuhan cerita ke kita gitu. Nanti kamu akan mengalami kesaksian-kesaksian loh. Kamu berdoa, nanti kamu bisa dengar suara Tuhan, ya. Bagaimana hubunganmu sama Tuhan nanti. Tuhan akan bawa kamu gitu, mengalami Dia. Amin, amin, amin. Nah, satu lagi Kak, saya ini kan setelah 1 tahun terakhir ini coba untuk menyatakan diri saya bahwa saya juga adalah pengikut Kristus. Terus saya bergabung dengan anggota Gemit, anggota Kristen, hanya rajin gereja lah, rajin gereja, dan kebetulan di gereja itu karena saya sering aktif terus dalam kebudayaan itu, terus saya diminta untuk menjadi salah satu majelis di dalam jemaat itu. Tetapi setelah saya terpilih, saya malah kok tidak betul-betul menjalankan tugas saya sebagai seorang majelis. Nah, itu bagaimana Kak? Oke, bentar dulu ya sebelum dijawab. Ini saya baca dulu typingan di YouTube. Maning Pasawe. Ya elah Mbak Mikana tidak profesional. Katanya yang tidak on cam 1 pertanyaan ini sudah lebih dari 1 pertanyaan. Jadi gini saudaraku, jadi tadi si Fitri itu nggak bisa on cam karena pengikutnya belum cukup. Di TikTok itu ada syaratnya untuk on cam, pengikutnya harus lebih dari 300 orang. Nah, pengikut dia belum sampai, makanya belum bisa on cam gitu ya. Lagipun dia bertanya santun kok, jadi nggak apa-apa, tadi kita kasih kelonggaran ya. Oke, silakan Lucky, silakan Say dijawab tadi itu. Dia katanya majelis Jadi ini kenapa enggak ini? sebenarnya melayani Tuhan itu adalah satu kehormatan ya, karena kita manusia biasa, tapi Tuhan percayakan untuk
menjadi hambanya, pelayannya. Menurut saya luar biasa Pak, Bapak dikasih kepercayaan demikian ya, dikasih pegang satu pelayanan di gereja. Nah, berarti Bapak dipercaya gitu kan. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang dipercaya. Itu tadi yang saya bilang Pak. Berarti Bapak yang harus melakukan tugas itu. Dengan cara apa? Teruslah bertumbuh Pak dalam Tuhan. Nah, kalau kita udah bertumbuh dalam Tuhan, mengenal Tuhan, kita akan semakin dalam mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita akan giat melayani Dia. Jadi Pak, ini yang salah bukan orang yang memilih Bapak menurut saya ya. Tapi Bapak yang harus lebih lagi bertanggung jawab. Di dalam Tuhan kita akan dididik menjadi murid yang disiplin, yang mau melakukan bagian dengan integritas, dengan kasih, dengan semangat. Dan kita akan berbuah-buah loh Pak, berbuah-buah gitu. Gitu Pak, semoga menjawab. Oke, seperti itu aja Bang ya, saya rasa sudah cukup dulu. Tetap semangat, tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Kalau sebagai majelis, lakukanlah tugasmu dengan sungguh-sungguh dan setia di hadapan Tuhan Yesus. Jangan lupa baca Alkitab. Satu lagi boleh? Satu lagi. Iya, apa itu? Nah, gini Kak. Yang namanya saya kan tidak pernah tahu isi Alkitab seperti apa, karena tidak pernah terlibat di dalam kegiatan-kegiatan itu. Tiba-tiba saya dipilih sebagai seorang majelis. Terus bagaimana saya bisa memimpin ibadat ketika saya dipercaya untuk memimpin dalam ibadat rumah tangga, ibadat kaum bapak, atau ibadat-ibadat lain. Nah, ya makanya baca Alkitab Bang. Itu sebenarnya kan pilihan Pak. Kalau dipilih tapi Bapak belum siap, ya bilang belum siap. Itu nanti Tuhan akan berikan hikmat loh Pak ya. Enak loh jalan sama Tuhan. Ada hal-hal yang kita diperhadapkan satu masalah, satu tantangan, kita nggak ngerti jalan keluar, tapi dengan hikmat Tuhan Bapak nanti akan diarahkan gitu. Ya Pak, selamat bertumbuh, selamat berbuah-buah. Terima kasih, shalom. Ya, untuk itu bacalah Alkitab sungguh-sungguh Pak, mulai hari ini supaya tahu isi Alkitab itu apa. Tapi memang saya maklumi ya, jangankan majelis pendeta aja banyak nggak baca Alkitab. Ya, makanya kita harus wajib baca Alkitab setiap hari. Kita harus tahu isi Alkitab itu apa. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Ya, malam Frankie, silakan buka kamera. Halo Frankie, silakan buka kamera. Halo. Ya, silakan. Oh ya. Atau kan Mika mau nanya nih. Ya, silakan. Bahwa arti dari Kristus tadi adalah mengakui pengikut Yesus. Nah, saya mau bertanya. Buka kamera. Udah. Ya, silakan. Saya mau bertanya, jika umat Kristus mengakui pengikut Yesus Kristus atau Isa alaihissalam, mengapa mereka tidak melakukan perintah kitab para nabi? Seperti Nabi Musa, Nabi Muhammad, khususnya Taurat dan Injil dan Al-Quran, sebagai mana perintah kitab dimaksud dilakukan dengan tatah dan setia oleh Nabi Isa ataupun pengikut Yesus. Mohon maaf Frankie, Tuhan Yesus bukan Nabi Isa alaihissalam. Tuhan Yesus bukan Nabi Isa alaihissalam, itu dua pribadi yang berbeda. Tuhan harus memerintahkan kita untuk tidak mempercayai hal di luar Alkitab. Jadi kita harus tetap setia sama perintah Tuhan Yesus. Jadi kami tidak akan pernah percaya di luar Alkitab. Dan Tuhan tidak pernah menubuatkan ada kedatangan Nabi di luar bangsa Israel, tidak pernah. Ketika itu, bahwa kan kita ketahui Tuhan Yesus itu dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Maria. Apakah ketika Maria melahirkan seorang Yesus, apakah ada yang pernah bilang sebelum dia dilahirkan tuh bahwa anak ini akan jadi Tuhan? Gimana tuh Kak? Sebelum dia lahir datang ke dunia pun dia tetap Tuhan. Dan juga memang malaikat sudah memberitahu kepada Bunda Maria di Lukas 1. Sudah diberitahu sama malaikat Lukas 1
ayat 35 bahwa yang dilahirkan Maria itu adalah kudus anak Allah. Sehingga ketika Tuhan sudah lahir, Lukas 2:11, kata malaikat, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kalau Yesus itu adalah anak Allah, jadi Allah itu siapa? Yesus Kristus, anak Allah itu sebutan. Ketika Allah itu datang ke dunia menjadi manusia disebut anak Allah. Jadi sebelum dia datang ke dunia, itu disebut dengan apa? Dia adalah Yahweh Elohim. Ya Allah itu sendiri, jadi, Allah yang Maha Tinggi, Sang Firman yang adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi kita ketahui kan Tuhan Yesus itu ada Tuhan. Bahwa yang saya belajarin dari agama saya, bahwa sebuah Tuhan ataupun agama Islam, contohnya ya, agama Islam ini kita memang percaya dengan gaib. Bahwa Tuhan kami ini tidak bisa kami lihat ataupun kami ukir dengan bentuk apapun. Tapi mengapa Tuhan Yesus bisa diukir dengan bentuk, contohnya yang kita kenal itu disalib. Bayangkan dia Tuhan, kenapa halus disalib? Padahal dia Tuhan. Yang menyalib itu bukanlah ataupun malaikat, bayangkan manusia sendiri ataupun pengikutnya sendiri yang menyalib dia. Demikian Kak, gimana itu? Harus jauh Kak. Jadi gini saudaraku, kalau ada lukisan gambar Tuhan Yesus, bukan berarti Tuhan Yesus ada di situ atau kita menyembah gambar itu. Karena itu kan seni, ya. Orang Kristen itu kan bisa tahu wajah Tuhan Yesus karena ditemukan kain turin dan juga ada pelukis, ya. Agak membuktikan bahwa Tuhan Yesus memang pernah datang ke dunia. Bentar dulu ya, silakan dulu Kak Vera. Jadi sebenarnya kalau lukisan itu bukan hal yang sebenarnya mengagetkan, bukan hal yang dibuat-buat. Karena gini loh, Yesus itu hadir ada saksi loh, banyak saksi. Jadi he looks like itu pasti dibayangkan seperti apa dan dia disebut orang mana? Yahudi toh, ya dia disebut Yahudi. Dan kalau kita menggambar sesuatu, ya. Melukis sesuatu, ada itunya, historinya, ya, ada historinya. Dia dilahirkan di abad keberapa, abad waktu itu manusia seperti apa ya, benar nggak? Kemudian dari turunan siapa, ya, terus suku mana, itu nggak sulit menggambarkan itu. Jadi karena dia ada saksi, dia punya bukti hadir ke dunia, harusnya itu bukan suatu hal yang dipertanyakan lagi gitu menurut saya. Iya, lagian jadi juga Tuhan kami betul. Itu bukan yang gaib, bukan, dia hadir. Gitu. Iya, dia bisa menyatakan diri, menampakkan diri kepada umat manusia. Nah, kalau dia nggak pernah menyatakan dirinya, kita nih bingung, dia sebenarnya ada atau enggak, kan gitu. Nah, Tuhan Yesus disalib juga itu karena dosa seluruh umat manusia. Tapi kenapa Tuhan mau disalib? Itu kan untuk menebus kita dari kutuk kematian, menyelamatkan kita. Makanya Tuhan itu mati dan bangkit. Itulah kenapa orang Kristen percaya ada kebangkitan. Kenapa? Tuhan Yesus telah terbukti mati dan bangkit. Gitu loh, Frankie. Dan dia punya silsilah gitu, Kak. Keturunannya jelas, garis keturunannya. Iya, keturunannya jelas. Tapi yang kita ketahui bahwa Yesus itu disalib untuk menebus dosa-dosa manusia. Apakah Yesus sendiri mempunyai dosa yang tidak bisa nggak bisa ditebus oleh dia sendiri? Frankie, gimana, Kak? Mana bisa orang berdosa menebus orang berdosa? Kalau Tuhan punya dosa, mana bisa menebus kita? Justru karena dia tidak punya dosa, dia suci mulia agung, makanya dia bisa menebus kita dari kutuk kematian. Makanya dia bisa mengampuni dosa kita dengan darahnya yang kudus. Kalau Tuhan berdosa, ya darahnya nggak bisa menyucikan kita. Tapi karena darah Tuhan Yesus itu suci mulia agung, makanya darahnya itu bisa menyucikan kita, mengampuni kita, menghidupkan. Yang dihidupkannya itu bukan satu orang, banyak manusia dihidupkan Tuhan Yesus. Gitu. Bagaimana, Kak? Tuhan Yesus bisa menghidupkan orang mati, bisa dihidupkan kembali. Apakah orang hidup bisa mati ataupun dihidupkan kembali?
Ya bisa lah, karena Tuhan itu pemilik kehidupan, Frankie. Itu mudah bagi dia. Membangkitkan orang mati mudah bagi Tuhan Yesus, karena dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Terbukti ya bahwa dia adalah Allah yang Maha Kuasa, bukan sekedar pengakuan. Jadi kalau seandainya Tuhan Yesus itu adalah menghapus dosa-dosa semua umat, iya kan? Apakah Tuhan Yesus itu bisa mengakuin bahwa umat yang ada di dunia ini bisa diampuni dosa-dosanya, termasuk umat Islam ataupun umat agama lain? Dia hadir untuk semua manusia. Yesus Allah Maha Besar. Frankie. Karena Yesus Allah Maha Besar kan bagi kita kan, bagi agama kami, Allah itu cuma ada satu di alam dunia. Dunia ini bisanya dibagi dua, dunia nyata dan dunia yang akan fana, ataupun dunia yang gimana kita betul-betul ketika mati kita akan bangkit, tidak bisa kita mengulangi lagi ataupun kembali ke bumi ini. Jadi, lalu bagaimana sikap umat Kristen terhadap kisah ini, ataupun bukan setiap manusia mengaku beriman kepada Tuhan wajib mengamalkan perintah firman Tuhannya yang disampaikan melalui kitab para nabi-nabi sebelumnya. Tertulis di Alkitab Suci, apakah kitab para nabi itu, apakah tertulis di Bible Kristen Perjanjian Baru ataupun Lama ataupun Al-Quran? Jawabnya iya, semua kitab para nabi termasuk Taurat Musa dan Injil Isa alaihissalam telah tertulis dalam sempurna di dalam kitab suci sebelumnya. Apakah kitab yang Yesus ini dibuat oleh manusia ataupun Yesus sendiri yang menulisnya? Ya, shalom ya Sister Amikana, Sister Ferawati. Ya, shalom Bang Amin. Ya, saya akan memakai seperti analogi kamu. Seperti yang kemarin sama menanyakan seperti kamu. Kamu mengimani 4 kitab. Betul? Tadi kamu bilang Taurat, Zabur, betul? Injil, Al-Quran. Injil, Al-Quran. Betul? Ya. Taurat dan Zabur. Taurat ditulis oleh Nabi Musa. Betul? Betul. Zabur oleh Raja Daud. Betul? Itu tulisan tangan manusia. Kok kamu imani? Kenapa kamu mau mengimani? Iya. Nabi Musa itu ada nabi. Ya, Daud tapi itu kenapa adalah... kamu imani? Tadi kan kamu bilang tulisan tangan manusia. Itu tulisan tangan manusia loh. Kenapa kamu imani? Tulisan tangan manusia, tapi Nabi Musa ini diberikan wahyu oleh Allah. Melalui wahyu itu dibuatlah tanda gimana orang manusia ini bisa mengenal wahyu itu. Dengan cara apa? Dengan cara menulis Alkitab tersebut. Tadi kamu bilang ada tulisan tangan manusia, Musa, Raja Daud itu manusia loh. Maksud kamu kan iya, itu harus dari Allah, nggak ada yang nulis, betul kan? Iya, manusia. Kamu imani loh. Iya, Pak Amin, manusia. Tapi kan Nabi Musa itu kalau bagi kami itu nabi, bukan manusia sembarangan. Ya, terus apa salahnya dengan Alkitab kami? Paulus bagi kami itu rasul. Iya, saya kan bertanya, jika umat Kristen mengakui pengikut Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus itu dibagi kami Isa alaihissalam. Bagi kami mereka tidak melakukan perintah kita para nabi sebelumnya. Saya mau nanya Frankie, saya mau nanya, kalau Nabi Isa kamu anggap itu Yesus, kamu terima gak Yesus Kristus disalib? Tidak terima, karena dia Tuhan, kenapa harus disalib? Kalau tidak terima, kenapa kamu menyamakan Isa dengan Yesus kami yang disalib? Kan kamu tidak terima. Jangan yang sesuai dengan kita logika. Kamu tidak sesuai kamu Tuhan. Kita kan pakai logika. Kenapa Tuhan harus disalib? Bahwa Tuhan itu bisa membuat yang lain juga. Kita nggak. Kamu pakai logika. Juga. Kamu tadi mengakui Nabi Musa. Nabi Musa mana yang kamu akui? Nabi Musa yang dari mana? Nabi Musa dari agama Islam. Dia orang Israel, orang mana? Orang mana? Bangsa mana? Bangsa mana? Ya, kok bangsanya itu saya belum pelajari lebih jauh lagi. Pokoknya. Oh, berarti gini. Kalau kamu bilang nggak tahu Nabi Musa mana, berarti Nabi Musamu itu sama Nabi Musa kami itu berbeda. Karena apa? Di dalam hukum Taurat, kamu harus baca. Di dalam hukum Taurat, Nabi Musa menuliskan untuk mendapatkan pengampunan dosa harus melalui darah. Nah, kamu kan bilang pakai logika.
Iya, kenapa harus melalui darah? Apakah tidak bisa Iya, yang lain? karena Tuhan Yesus berfirman, Apakah darah itu, ya dengar dulu, Yesus dengar dulu. Yaudah, Nah, kamu bilang kamu membawa Nabi Musa, tapi kamu nggak tahu siapa Nabi Musa dan hukum Taurat yang tulisnya. Jadi kamu hanya, mohon maaf nih ya, mengimani sesuatu yang kamu nggak tahu isinya itu apa. Karena kenapa harus melalui darah? Nabi Musa menuliskan di Imamat 17 ayat 11. Nyawa manusia ada dalam darahnya, dan darah pengantara antara nyawa. Nah, karena apa? Manusia mati karena darahnya sudah berdosa. Darahnya tidak kudus lagi, sudah kotor, sudah penuh dengan dosa. Makanya kita mati. Nah, supaya kita hidup lagi harus melalui darah. Karena apa? Darah ini pengantara antara nyawa, pendamaian atas segala dosa-dosa kita, sehingga kita bisa bangkit. Nah, di dalam hukum Taurat, cara mendapatkan pengampunan hidup yang kekal itu harus melalui darah. Makanya ada kurban darah domba. Darah domba itu tipologi atau gambaran tentang Mesias, yaitu Tuhan Yesus yang memberikan darahnya di atas kayu salib. Jadi kalau kamu ngomong itu harus tahu dulu apa yang kamu bicarakan. Saya mau tanya lagi. Matius 15:24, Yesus berkata, sesungguhnya aku Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Apakah itu benar? Domba yang hilang ya, bukan sesat. Ini ditulisnya, Yesus berkata, sesungguhnya aku Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Kamu baca terjemahan dari mana sih itu? Versi mana? Coba lihat. Itu siapa yang menerjemahkan itu pakai Nabi Isa alaihissalam lagi? Kalian yang terjemahkan sendiri ya? Nggak fair dong kayak gitu. Enggak, dari kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Aduh. Mantan pendeta. Orang ini kamu udah firman Tuhan sendiri. Biarin abis ini terakhir bagi dia. Jaga sebelum masuk. Frankie. Kau dengar baik-baik. Bagaimana kalau jika isi Al-Qur'anmu saya plesetkan? Iya. Bagaimana perasaanmu? Ya, saya bilang, itu saya dengar dari pendeta saya ini. Bagaimana perasaanmu? Iya, dari itu dulu mantan ustadz gitu, lalu dia terjemahkan Al-Quran dengan senak jidatnya. Ya, dengar dulu. Al-Quran kami itu tertulis dengan bahasa Arab. Ya ampun, kayaknya nggak nyambung ini si Frankie ini ya. Kamu tahu nggak sih? Itu kamu baca terjemahan mana? Kamu bilang itu terjemahan dari dulu mantan pendeta. Mau dia mantan pendeta, mau mantan pastor, dia nggak berhak menerjemahkan Alkitab itu dengan memplesetkan isinya gitu loh. Ya ini kan dia menjelaskan tentang apa yang menurut. Tapi terjemahannya itu udah plesetkan. Kamu tuh juga tadi membaca di situ Tuhan Yesus itu Nabi Isa alaihissalam itu sangat meleset sekali, sangat jauh sekali, sangat menyesatkan sekali. Itu namanya penyesatan. 15. Yang menulis itu berusaha menyesatkan banyak orang. Aku Yesus diutuskan hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Aku bertanya, apakah itu benar atau tidak? Nggak ada di situ kata sesat, yang hilang, bukan sesat. Sesat dengan hilang beda. Aku bertanya, itu gimana? Ya elah. Di situ yang hilang bukan sesat. Mungkin si Frankie ini di hatinya yang paling dalam tuh gini. Kalau untuk orang-orang lain bisa nggak itu? Dulu ya, ini udah aku tunjuk ini. Ini udah aku tunjukin. Kamu tunjuk apa? Orang kameranya juga ketutup. Gimana ketutup? Jelasannya nih. Gimana coba? Aku kan cuma bertanya. Aku kan ketika ada buku itu yang aku baca. Kamu orangnya nggak kelihatan, kamu tutup kameramu, nggak kelihatan. Itu kan tadi aku nunjukin bukunya. Frankie, yang lihat layar, lihat layar. Ini Alkitab nih. Lihat layar. Yang hilang apa yang sesat? Kau jangan kitab suci orang, kau ganti-ganti. Al-Quran kalau saya ganti-ganti, bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaan umat Islam? Coba kita bilangkan. Persamaan hilang apa nggak sesat? Ketika yang hilang sesat. Ya sesat itu termasuk dengan hilang. Dia hilang. Bagaimana bisa jangan kau memainkan kata-kata Al-Qur'anmu kalau saya plesetkan, bagaimana perasaanmu? Hormati kitab suci orang lain. Hargai. Ya aku hormatin. Itu kan sesat. Kata-katanya jangan kau ganti. Sama. Karena itu sesat dan hilang itu sama. Ketika orang yang hilang, maka juga aku akan sesat. Sesat itu apa? Hilang.
Kau hormati. umat Kalau Israel. udah hilang, sesat. Cobalah. Kalau Kalau sesat seorang yang itu, hilang, sesat itu dia menyembah ilah yang lain. Itulah sesat. Israel itu menyembah Yahweh Elohim, itu Tuhan Yesus. Jadi mereka nggak sesat. Cuman mereka itu tegar tengkuk, menyembah yang hilang gitu loh. Nah, tapi saya kasih tahu sama kamu ya. Itu penerjemah itu memang betul-betul untuk menyesatkan orang, betul ya. Saya kasih tahu sama kamu kenapa terus menyatakan aku diutus kepada umat Israel yang hilang ya. Karena itu tadi hukum Taurat itu diberikan hanya kepada bangsa Israel, bukan kepada bangsa yang lain. Karena di dalam hukum Taurat itu menuliskan tentang Tuhan Yesus. Yang dimana tadi kurban darah domba itu tentang Tuhan Yesus, bahwa dia akan memberikan darahnya. Nah, Tuhan Yesus datang untuk menggenapi itu. Makanya Mesias itu datang ke bangsa Israel, bukan ke bangsa lain. Nah, setelah Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat, apa kata Tuhan Yesus? Matius 28, pergi beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku. Karena apa? Keselamatan itu bukan lagi hanya untuk orang Israel, tapi untuk seluruh dunia, yaitu di Efesus 2. Gitu, Frankie ya. Baca Alkitab itu terjemahannya yang betul-betul dong dari sumbernya Kristen, jangan dari orang yang ngaku-ngaku mantan pendeta lah apa. Kenapa? Memang tujuannya untuk menyesatkan manusia. Kamu bacanya terjemahannya dari Alkitab orang Kristen. Ini pun termasuk kitab kita juga. Loh, karena di situ kamu baca di situ Tuhan Yesus ada ditulis Nabi Isa alaihissalam. Itu sudah melenceng jauh. Memang tujuannya untuk menyesatkan manusia. Nabi Yesus tuh kalau dibagi agama kami itu Nabi Isa alaihissalam. Oke, saya tanya sama kamu. Itu salah enggak? Aku salahnya di mana? Ya salah. Ketika kamu bilang Tuhan Yesus itu Nabi Isa alaihissalam. Oke, saya tanya sama kamu. Nabi Isa itu ibunya dan ayahnya siapa? Nabi Isa itu ibunya siapa? Kalau di bagian kami yang pernah saya mendengar ataupun cerita oleh ustadz kami, Nabi Isa itu dilahirkan oleh ibundanya yaitu bernama Maria. Ibundanya itu ketika melahirkan dia tidak mempunyai seorang ayah karena disebut dengan anak Tuhan. Oke, nah saya tanya sama kamu. Ini banyak pertanyaan. Nabi Isa itu kan ibunya Siti Maryam. Siti Maryam itu saudara Harun. Dan ayahnya Siti Maryam itu adalah Imran. Nah, sedangkan Tuhan Yesus ketika datang berkenosis melalui Bunda Maria. Bunda Maria itu bukan saudara Harun. Karena Harun ke Maria itu ada beberapa generasi yaitu sampai 1500 tahun. Makanya Bunda Maria itu tidak sejaman, bukan saudara Harun. Dan ayahnya Maria itu bukan Imran tapi Eli. Nah, yang bernama Maryam atau Miriam, saudara perempuan Harun, ya. Oke, saya baca dulu. Saudara perempuan Harun. Ya baca aja, Kak. Aku pun dengar juga nih sama dengan kita. Kita belajar juga. Ya, saudara perempuan Harun dan ayahnya adalah Amram. Itu ada di zaman Nabi Musa. Karena Musa itu 3 bersaudara, yaitu Maryam, Harun, dan Musa. Dan ayah mereka adalah Amram. Nah, kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya Nabi Isamu itu siapa? Siti Maryam itu siapa? Kok beda sama Bunda Maria? Kok sepertinya nampak-nampaknya Siti Maryam ini kok nampak-nampaknya mirip di zaman Nabi Musa. Nah, sebenarnya Nabi Isamu itu lahir di zaman apa? Coba aku kan pernah, kakak tadi kan pernah membahas tentang Nabi ataupun manusia yang pertama kali turun di dunia ini adalah Nabi Adam. Nabi Adam diutus. Jangan kamu kabur ke situ dulu. Ini tentang itu dulu Siti Maryam itu. Ini sama juga pertanyaannya juga. Sama dari Hong Kong. Beda. Ketika orang ngomong itu dipatikan dulu, didengar dulu, jangan dipotong-potong. Ketika kakak ngomong dipotong-potong. Frankie jawab dulu. Bentar, jawab dulu. Kamu tadi kan menyamakan Tuhan dengan Nabi Isa. Ini kan hak kami untuk meluruskan ini. Inilah kenapa kami hadir sebagai apologet. Aku punya A juga, Kak. Ya, kalau kamu punya hak bertanggung jawab dong. Kenapa Nabi Isamu itu kok hampir mirip di zaman Nabi Musa, bukan di zaman Bunda Maria ketika Bunda Maria melahirkan bayi Yesus? Kamu paham gak sih? Nah, di mana coba samanya Tuhan dengan Nabi Isa? Sedangkan Nabi Isamu ya dalam Alkitab itu malah miripnya ke zaman Nabi Musa gitu loh.
Karena Nabi Isa itu ibunya Siti Maryam, di mana Siti Maryam itu saudara Harun dan ayahnya adalah Imran. Nah, dalam Alkitab ada tertulis saudara perempuan Harun, Keluaran 15:20. Di Bilangan 26 ayat 59, Amram itu mempunyai anak Miriam, ya, Harun dan Nabi Musa. Nah, kenapa begitu? Coba dengar. Coba aku bertanya sama kakak, jangan menggunakan kitab kakak, aku pun tidak menggunakan kitabku sendiri. Kau aja tidak jawab sama Isa, kau mau lari lagi. Ini menurut kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Sekarang kamu sama saya mau tanya, Nabi Isamu lahir di apa? Di kota apa? Kamu sebutkan. Apa, Bang? Nabi Isamu lahir di mana? Jeddah. Oh, udah enggak, dengar. Kenapa? Cari di Google. Nabi Isamu lahir di mana? Halo? Nabi Isamu lahir di mana? Jangan hula halo. Mau pesan ayam goreng. Nyari. Mau nunggu berapa hari? 2 hari? Ya, Mika. Kalau saya saya gini. Kalau Nabi Isa itu, kalau nggak salah itu, dia itu lahir itu di Batulam ataupun di tanah dekat daerah Palestina. Itu yang pernah saya belajarin. Mana ayatnya dia lahir di Palestina? Itu yang pernah saya belajarin. Mencari ayatnya itu saya nggak susah. Ya elah. Kalau saya mencari ayat, kalau Anda kan menggunakan Google kan API 2, itu gampang. Sampai cuma 1. Gimana saya bisa menggunakannya? Cukup ya, Kak. Oke, jadi gini Frankie, saya kasih tahu sama kamu. Udah kalah. Yerusalem itu yang ada di kota sekali ini terletak di Israel. Frankie, Nabi Isamu lahir di bawah pohon kurma. Tuhan Yesus ketika datang ke dunia, dia lahir di kandang domba di Bethlehem. Di Yesus aja udah beda. Masa lahir pohon kurma? Saya bertanya. Terus? Kenapa Tuhan Yesus tuh kok disalib? Aduh. Oke, jadi gini saja Frankie, belajar lagi sungguh-sungguh ya. Yang jelas Tuhan Yesus bukan Nabi Isa alaihissalam. Terima kasih. Bukan Nabi Isa, bukan saya bilang Nabi Isa. Itu kan menurut agama. Inilah kenapa kita itu greget ya kalau disamakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa alaihissalam. Shalom ya, Sister Mikana, Sister Vera yang di YouTube. Emang cara jawabnya mesti gitu ya, Pak. Bagus juga sih, Pak Amin. Saudara sekalian, telah kita saksikan bersama video barusan di mana seperti yang kita ketahui ada pertanyaan-pertanyaan bagaimana cara memantapkan iman dari seorang Kristen yang baru saja benar-benar ingin mendekatkan diri ke Tuhan. Kebetulan yang bertanya ini beragama Kristen di mana kedua orang tuanya adalah Kristen. Lalu kemudian Mbak Ferawati yang membantu Mihana menjelaskan secara panjang lebar tentang apa-apa yang perlu dilakukan supaya dapat lebih menambah keimanan kita kepada Tuhan. Lalu, ada pertanyaan jika umat Kristen mengaku sebagai pengikut Yesus Kristus mengapa mereka tidak melakukan perintah kitab para nabi seperti yang dilakukan oleh Yesus atau Nabi Isa? Dan Mihana menjawab bahwa umat Kristen tidak boleh percaya apa yang ada di luar Alkitab. Itu karena si penanya menyamakan Yesus dengan Nabi Isa. Lalu ada pertanyaan sebelum Yesus lahir adakah yang bilang bahwa dia akan menjadi Tuhan? Dan Mihana menjawab dari awalnya memang Yesus adalah Tuhan. Dan sudah kita dengarkan semua penjelasan baik oleh Mbak Ferawati maupun Mihana sesuai keimanan Kristen dan silahkan para penonton sendiri yang memberikan penilaian atas jawaban dan penjelasan tadi dengan cara tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. 1 Korintus 15:6 Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Lukas pukul 1.35 jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Lukas pukul 2.11 hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud.
Imamat pukul 17.11 karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa.